Aku bekerja di industri kreatif ini sudah sekitar 10 tahun gitu ya. Jadi udah lumayan mengisi ya beberapa portfolio lah dalam hidup gitu ya. Jadi aku memulai karir itu di sebuah multinational agency. Eh, aku dulu itu mengerjakan mungkin brandnya udah lama banget gitu ya, udah lumayan jadul. Eh, Kalau mungkin di sini ada yang ingat atau tahu Nokia itu, eh, handphone Nokia itu dulu aku sempat bikin campaign-nya juga, ads-nya juga gitu ya. Waktu aku berkarir di awal-awal gitu. Terus aku juga sempat pegang multinasional brand lainnya kayak Microsoft sama Skype gitu ya. Terus juga saya megang Nokia, waktu itu Nokia ngeluarin device baru yang berbasis Windows Phone gitu, namanya Lumia. Itu juga aku sempat bikin campaign-nya gitu ya. Nah, setelah 4 tahun, 5 tahun gitu, aku berkarir di agensi. Akhirnya aku mau mencoba ke sisi brand nih gitu. Jadi yang tadinya melayani banyak brand, terus aku coba nih ke brand, gimana ya? Situ pastinya aku mengerjakan kreatif mereka juga gitu ya, bikin ide juga, bikin desain dan visual juga gitu. Untuk sekarang, aku sekarang ada di Cakap sebagai creative head. Cuman aku ada beberapa brand juga yang pernah aku tanganin gitu ya sebelumnya. Jadi aku pernah di Sayurbox sebagai creative manager, terus di Ruang Guru juga creative manager, dan sebagai creative lead juga di Link Aja. Overall itu biasanya aku mengerjakan 360 campaign gitu, jadi mulai dari membuat TVC, iklan TV, radio, terutama print gitu ya, dan iklan-iklan digital, sampai ke membuat brand guideline, itu aku ikut turut serta membuat semuanya di brand tersebut kayak gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang memang mungkin di sini yang desainer atau yang berkecimpung di dunia kreatif gitu ya, uh, bisa lihat-lihat juga karya-karya aku lainnya tuh ada di kanan bawah, ada behance.net/denulabda. Di situ mungkin kita bisa setelah ini mungkin bisa saling ngobrol juga gitu ya di inbox dan segala macam buat saling bertukar pikiran tentang karya-karya di situ. Oke, segitu aja mungkin perkenalannya. Kita masuk ke ininya kali ya, pelajarannya. Oke, next slide. Oke, sebelum kita masuk ke step by step, mungkinnya jadi aku mau coba kasih pengertian dulu gitu ya. Dari sisi aku, sebenarnya creative campaign tuh apa sih? Nah, kalau kita coba cari gitu ya di Google atau di search engine lainnya gitu, creative campaign itu apa sebenarnya? Nah, jadi creative campaign itu adalah sebuah form gitu ya yang mengiklankan produk atau jasa dengan cara yang unik gitu. Nah, jadi ini pun campaign itu pun bisa berupa-rupa macamnya kayak yang tadi aku bilang, bisa berupa TV, radio dan segala macam gitu. Mungkin kita bisa ke next slide. Nah, ini beberapa contohnya gitu ya yang aku temukan. Eh, Kayak yang aku bilang tadi, pastinya ada yang bisa berupa print ads, berupa radio, berupa TVC, dan macam-macam. Apa banyak banget gitu sebenarnya bentuknya. Nah, kalau kreatif campaign yang menurut aku itu mungkin bisa dibilang seperti ini kali ya. Jadi sekumpulan satu ide, satu komunikasi yang kita tuh sebar gitu ke banyak channel. Jadi misalnya aku punya campaign namanya apa-apa bisa. Nah, apa-apa bisa itu tuh disebar nih ke beberapa channel, bisa masuk ke TVC, terus ke print ads, terus ke radio, ke flyer dan segala macam, sampai media digital juga pastinya. Jadi sekumpulan informasi yang kita menjual produk di situ, dengan satu satu konsep dan satu ide, itu mungkin bisa disebut sebagai creative campaign ya, itu 360 campaign mungkin lebih tepatnya kayak itu. Mungkin bisa ke next slide.
Oke, jadi mungkin kita bisa masuk nih sekarang ke step by step-nya gitu ya. Cara membuat campaign yang efektif itu kayak gimana sih sebenarnya. Nah, mungkin nih sebagai disclaimer dulu, step-step di sini tuh lebih ke bagaimana aku selama 10 tahun ini menjalankan ideation creative campaign gitu. Jadi mungkin di luar sana akan ada juga nih framework lainnya yang mungkin nggak aku terapin. Uh, Cuman di sini aku mau kasih lihat aja nih, kalau menurut aku cara-cara yang efektif tuh seperti apa sih? Ya gitu. Bisa ke next slide. Oke, ini step yang pertama ya. Jadi kita pasti semuanya itu start with problem gitu. eh, Kenapa sih start with problem? Karena sebenarnya campaign itu tuh adalah sebuah komunikasi yang kita ajukan tuh sebagai solusi gitu ya, dalam tanda kutip. Jadi ketika brand kita punya something atau objektif yang pengen dituju, pasti punya permasalahan nih. Kenapa kita harus mengiklankan produk tersebut gitu ya. Jadi campaign itu tuh berupa solusi yang bisa kita tawarkan ke konsumen sehingga mereka tuh mau gitu ya untuk membeli atau memakai jasa dari brand tersebut gitu. Jadi sebagai perumpamaan aja gitu ya. Jadi problem ini tuh kadang susah gampang gitu ditemuin. Kadang tuh ketika brand mau brief tim kreatif atau mau nge-brief agensi itu pastinya kadang tuh ada aja tuh problem yang sebenarnya terlalu apa ya, terlalu cetek mungkin ya untuk dimengerti gitu. Jadi kita tuh sebagai orang kreatif pasti perlu nanya-nanya lagi sebenarnya problemnya tuh apa gitu. Kadang tuh yang dilempar sama brand dan segala macam itu belum tentu benar-benar problemnya gitu. Jadi kayak ini contoh aja ya, sebagai perumpamaan gitu. Masalah ini udah sering banget kejadian gitu di sekitar kita. Jadi aku mau misalkan ada satu cowok yang punya cewek nih. Terus si cewek ini bilang ke pacarnya kayak, sayang, aku lapar nih. Nah, itu kan biasanya udah sering terjadi tuh ya di mana-mana. Cowoknya pasti bingung kan. Nah, itu tuh respon bingung itu tuh yang ya kita sebagai orang kreatif pasti bingung kita mau membuat campaign apa nih kalau briefnya cuma sekedar sayang aku lapar gitu kan. Jadi kita tuh sebagai orang kreatif perlu banyak tanya sebenarnya ketika kita eh, mau menentukan problem gitu ya. Nah, di sini mungkin kita bisa next to slide selanjutnya. Oke, jadi ini beberapa step untuk ngedefine real problem gitu ya. Jadi kalau balik lagi ke perumpamaan aku yang tadi gitu ya, kita sebagai orang yang mendengar pernyataan sayang aku lapar, mungkin kita bisa nanya nih misalnya, oke kamu mau apa nih, mau makanan yang goreng-gorengan atau kukus-kukusan atau buah-buahan gitu ya. Terus masalahnya nggak selesai di situ aja ternyata. Mau Indonesian food, mau Italian food, atau mau Western gitu kan. Itu uh, banyak pertanyaan yang harus kita sampaikan gitu sehingga solusinya tuh lebih mengerucut gitu. Jadi apa yang kita keluarkan, apa yang kita kasih solusi itu pasti lebih tepat sasaran kalau yang kita tanyakan itu bisa mengeluarkan real problem itu sendiri gitu ya. Jadi ini beberapa stepnya gitu yang biasa pertanyaan yang biasa aku pakai. Yang pertama, objektif apa yang sih pengen kamu capai gitu. Terus yang kedua, apa nih yang menjadi blocker dari goal tersebut? Gitu. Terus yang ketiga, seberapa yakin blocker yang kamu sebutin tadi tuh merupakan benar-benar problem kamu gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tiga pertanyaan ini nih hanya tiga pertanyaan permukaan gitu ya. Jadi uh, ini benar-benar tergantung gimana lawan bicara kita sebagai yang orang yang nge-brief. Jadi tiga pertanyaan ini mungkin sebagai pertanyaan dasar, cuman kita pastinya perlu nih ngegali pertanyaan lainnya di mana sehingga membuat pengerucutan solusi tadi gitu. Jadi apa yang problem beneran yang ada di brand tersebut bisa lebih mudah dipahami dan pastinya juga bisa lebih kita bisa lebih benar nih membuat solusi untuk campaign tersebut gitu ya. Oke, next slide-nya.
Oke, jadi dengan tetap bertanya gitu ya, dengan kita melontarkan banyak pertanyaan, dengan kita keep asking, kita tuh sebenarnya membuat mereka sadar nih. Mereka ini para brand gitu ya, tanpa persuading, tanpa convincing, tanpa selling, uh, tanpa berusaha sedemikian rupa untuk meyakinkan orang gitu ya, dengan cukup bertanya, sebenarnya kita tuh educate mereka untuk benar-benar memahami real problemnya dari brand-brand tersebut kayak gitu. Jadi mereka lebih yakin nih, oh iya mereka jadi sadar sendiri kayak, oh iya ternyata problemnya ini ya. Jadi kadang kan ada aja klien yang sebenarnya eh, maunya tuh ide itu dari klien gitu ya, bukan dari agensi. Jadi itu sebenarnya kita tuh meyakinkan mereka kayak itu ide lu loh, lu yang menemukan problem lu itu gitu. Jadi mereka tuh lebih 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 egonya tuh lebih tidak tidak tercoreng kayak gitu sih. Ke next slide. Nah, oke, dari problem tadi terus diapain nih ketika kita sudah menemukan masalahnya gitu ya. Nah, dari problem kita menuju ke insight. Insight itu apa sih sebenarnya? Kita bisa ke next slide lagi. Nah, jadi insight ini sebenarnya kalau dicari-cari gitu ya di Google dan segala macam, itu sebenarnya sebuah understanding of what people need and want. Jadi apa yang orang butuh dan apa yang orang inginkan gitu ya. Eh, Sebenarnya insight ini agak-agak susah-susah gampang gitu ya kita menjelaskannya karena insight itu sebenarnya sekumpulan fakta gitu ya. Cuman faktanya ini bukan fakta permukaan gitu. Jadi fakta yang cukup dalam sehingga kalau fakta aja kan sebenarnya banyak orang yang tahu gitu ya. Ini fakta gitu. Kayak misalnya batu es itu dingin gitu. Itu sebuah fakta gitu. Cuman bagaimana kita menyelam fakta yang lebih cukup dalam sehingga fakta itu tuh kelihatan kayak oh iya benar juga ya gitu. Jadi uh, fakta yang nggak semua orang tuh sebenarnya tahu kayak gitu. Kita bisa next. Nah, ini aku ngambil quote sedikit gitu ya dari superhero yang pasti teman-teman di sini udah pada tahu Spider-Man. Kalau quotes-nya Spider-Man kan with great power comes great apa possibility gitu ya. Uh, Terus kalau di sini tuh aku ini nih aku sedikit plesetin dengan great insight comes great edge. Jadi dengan insight yang bagus pastinya kita bisa membuat edge yang powerful kayak gitu. Nextnya. Nah, ini ada sedikit quotes dari orang marketing yang udah legend gitu ya, namanya Howard Lutgossett. Jadi dia bilang tuh kalau nobody reads advertising, people read what interests them, and sometimes it's an ad gitu. Jadi orang tuh nggak ada sebenarnya yang mau ngebaca iklan atau menonton iklan gitu ya. Mereka tuh menonton atau mengkonsumsi apa yang mereka suka, apa yang bikin mereka tertarik. Cuman kadang-kadang apa yang mereka suka itu iklan juga gitu. Jadi tanpa sadar mereka nonton iklan juga gitu. Ini quotes yang mungkin kelihatannya simpel gitu ya, cuman menurut aku cukup powerful banget untuk orang-orang yang berkecimpung di dunia kreatif gitu ya, terutama agensi. Karena di sini tuh dengan coach ini tuh kita di challenge untuk membuat iklan uh, yang terlihat tidak iklan gitu loh. Nah itu kan agak-agak bingung tuh ya gimana tuh ya caranya gitu ya. Nah, itu kita harus ya intinya kalau itu tuh memang harus apa belajar dan belajar sih. Emang agak sulit gitu ya untuk membuat iklan yang tidak terlihat seperti iklan kayak gitu. Karena kalau terlihat iklan banget pasti orang-orang udah langsung skip nih. Kayak contoh aja ya kita pasti lagi contohnya lagi nonton nonton TV gitu. Lagi nonton sinetron, FTV atau segala macam ada ceritanya ada ibu tiri mau nusuk anaknya gitu. Mau ditusuk set gitu. Ternyata langsung iklan gitu. Ah, lagi seru-serunya lagi. Ah, Tebel nih gue sama iklan ini. Nah, itu kan something yang uh, kecuali kalau iklannya menarik ya. Kalau iklannya menarik pasti dia kayak wah, ini menarik juga nih. Gak taunya pas ditusuk, gak taunya yang kepotong tuh apel. Nah, itu tuh nggak taunya pisaunya itu produk yang pengen dijual. Nah, itu tuh something yang uh, lebih in depth lagi kalau apa bukan cuma sekedar iklan gitu ya. Jadi kayak gitu contohnya. Kita bisa next sedikit. Nah, jadi aku mau kaitin nih antara apa yang quotes tadi bicarakan sama insight tadi gitu ya. Jadi insight itu sebenarnya perpotongan dari dua hal ini.
di yang pertama di sebelah kiri kita bisa lihat lingkaran apa yang matters buat brand gitu ya, atau bisa kita sebut mungkin value dari brand tersebut itu apa gitu ya. Terus di sisi sebelahnya nih kita bisa lihat apa nih yang menarik untuk consumer. Nah, potongan kedua tadi tuh kita bisa sebut sebagai insight gitu ya. Next slide. Oke, ini aku mau ngebahas tiga brand brand besar, brand dunia gitu ya. Yang pasti orang juga udah pada tahu. Ini aku mau masih berbicara tentang insight nih teman-teman. Kalau ditanya mungkin ya Nike, insight-nya tuh apa sih? Nike tuh bisa bikin eh, produk bagus dan iklan bagus gitu ya. Eh, Mungkin insight-nya orang-orang tuh butuh sepatu nyaman dan modis gitu ya. Jadi nggak cuman bisa buat berolahraga, nggak cuman bisa dipakai buat sehari-hari, cuman itu juga nyaman dan sepatunya juga kelihatan keren gitu kalau dipakai gitu ya. Terus untuk Dove, uh, insight-nya semua wanita tuh butuh kulit putih dan cantik gitu ya. Jadi makanya sabun-sabun yang ada gitu ya iklannya tuh pasti menonjolkan kecantikan sama kemulusan kulit dari seorang wanita gitu misalnya. Terus Rinso gitu ya. Orang tuh butuh deterjen yang powerful nih insight-nya biar nyucinya gampang gitu. Nah, cuman kan kayak yang tadi aku bilang, insight tuh something yang lebih deep lagi dari sekedar fakta gitu ya. Kalau kita lihat di sini ketika aja nih, cuman menurut aku ya kalau Nike gitu ya, orang butuh sepatu nyaman dan modis ya. Iya sih gitu ya, ya bener. Cuman kok aneh ya kalau insight kayak gitu aja gitu. Jadi faktanya tuh kurang dalam gitu. Nah, eh, terus insight dari ketiga brand ini sebenarnya kayak gimana sih? Nah, mungkin kita bisa ke next slide nih. Nah, kalau dilihat dari yang tadi, ini nih perbedaan antara fakta sama insight gitu ya. Kalau bisa kita lihat, Nike tuh sebenarnya pengennya eh, consumer tuh pasti punya rasa ini nih. Semua orang tuh punya impian untuk jadi yang terbaik gitu ya dalam diri kita. Nah, kayak contoh aja, ketika orang yang suka main futsal atau main bola gitu ya, pasti kan mereka meng apa pakai baju idolanya gitu ya. Contohnya Cristiano Ronaldo gitu ya. Dia pakai baju Cristiano Ronaldo, dia apa bertingkah seolah-olah tuh dia Cristiano Ronaldo gitu dari cara menendang bolanya, ya apa tendangan bebas, dia buka kakinya yang lebar-lebar gitu ya. Seakan-akan bola ditendang tuh bisa dia kontrol gitu kan. Terus itu cara-cara kayak dan dia pakai sepatu Nike gitu. Jadi itu cara-cara yang ciri-ciri yang kita bisa ambil gitu loh insight-nya bahwa semua orang tuh sebenarnya punya impian loh untuk jadi seseorang. Nah, seseorang itu tuh sebenarnya bisa dilihat juga kayak itu tuh kita tuh bisa ngangkat sisi terbaik dalam diri kita sebenarnya. Makanya dari apa insight yang ada tadi, Nike itu bisa membuat tagline gitu ya, jadi just do it gitu. Terus contoh lagi Dove gitu. Memang sebenarnya semua cewek tuh pengen jadi cantik gitu ya. Cuman Dev tuh melihat dari sisi yang berbeda nih. Kalau ternyata sebenarnya eh Dev tuh ingin mengangkat kepercayaan diri dari semua wanita gitu ya. Dia mau mengangkat bahwa semua wanita itu cantik sebenarnya, apapun kondisinya. Di situ dia tuh merekatkan itu sehingga orang-orang yang punya insecurity dan segala macam itu tuh bisa lebih relate nih ke brandnya Dove kayak gitu karena apapun kondisinya ya mau iklan yang lain itu berbicara harus mulus atau putih atau segala macam sebenarnya kan nggak itu sebenarnya yang dituju gitu kan kayak gitu jadi Dove tuh punya tagline you are more beautiful than you think kayak gitu terus Kerinso ini insight-nya juga cukup menarik banget ya ternyata kalau di sini ada yang punya anak umur 1 sampai 5 tahun itu kan uh, umurnya anak mau explore gitu ya. Dia selalu mau explore, nggak bisa dibilangin apa-apa dipegang, apa-apa itu ya pengen dimainin lah. Mau ngeliat hujan, ngeliat becekan, diinjak-injak, terus gesek-gesekin tangan ke becekan, dipeper ke bajunya gitu kan. Cuman kita tuh sebagai orang tua tuh kadang
ada sedikit bentrokan gitu ya, di mana ketika kita ngelihat anak kita kayak gitu, dia tuh sebenarnya lagi explore, itu bagus sebenarnya untuk pertumbuhan kembang mereka gitu. Jadi mereka tuh lebih terlatih sama apa yang mereka pegang, mereka lebih banyak tahu gitu ya. Cuman di satu sisi ngelihat bajunya kotor tuh orang-orang gitu kok kayak, aduh susah nih lagi nanti bersihinnya. Aduh, nanti di mesin cuci kayak gimana ya? Ntar nggak hilang lagi nodanya. Nah, Prince tuh mengambil insight itu. Jadi ketika anaknya harus ekspor, ya sudah ekspor aja Bu, nggak apa-apa. Urusan baju kotor, biar kita nih yang tanganin kayak gitu. Makanya dari situ keluar tagline, berani kotor itu baik gitu. Nah, itu mungkin ketiga insight yang aku bilang dari brand-brand ternama yang uh, mungkin kalau kita lihat mungkin sebenarnya simpel gitu ya insight. Cuman nggak semua orang tuh bisa ngegali insight seperti ini sebenarnya. Karena menggali insight tuh butuh latihan ya, dan latihannya pun aku juga bingung cara ngajarinya gimana sebenarnya. Itu bener-bener kayak harus harus latihan ngobrol sama orang, terus harus empati sama orang, dan apa ya, karena tuh urusan brand kan sebenarnya eh, bisnis gitu ya, bisnis dengan manusia. Nah, menggali insight itu sebenarnya lebih menggali pikiran manusia. Jadi, something yang perlu kita latih untuk belajar tentang memahami cara pikir manusia gitu sih. Jadi, susah gampang memang sebenarnya. Nggak gampang sih, susah-susah-susah berarti. Kayak gitu. Can I slide? Oke, mungkin ini ada satu iklan gitu ya, yang menurut aku Insight-nya tuh bagus banget. Jadi ini iklan dari BBDO. BBDO itu multinational agency. Of course ini bukan 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 karya aku ya. Jadi ini aku ngambil sebagai inspirasi aja. Ini iklannya Clean and Clear di mana dia tuh ngasih tahu kalau uh, ya insight-nya bagus banget deh. Nanti kita tonton, nanti coba aku bahas ya. Suaranya kedengeran nggak ya teman-teman? Ya aku belum kedengeran sih.
Oke. Jadi dari iklan tersebut gitu ya, kita bisa lihat insight yang bagus banget sebenarnya, lucu banget juga kalau anak muda atau mungkin sekarang Gen Z kali ya, itu kan sebenarnya masa-masa susah dimengertinya gitu ya. Iklan ini ngasih tahu kalau ya nggak usah pahamin kita karena orang tua kita, guru kita, teman kita aja tuh kan nggak ngerti bener-bener tentang kita gitu loh. Cuman di sini ngasih tahu kalau kayak cuman walaupun nggak ada yang ngerti kalian, produk kita bisa nih mengerti keadaan kondisi kulit kamu. Jadi kulit kamu yang berminyak dan berjerawat dan segala macam bisa kita bantu selesaiin masalahnya kayak gitu. Terus nextnya, nah ini eh, print ads ya dari brand Apple dia mengeluarkan waktu itu mengeluarkan iPod gitu ya. Eh, ini yang aku bilang dengan iklan yang cuma menampilkan fakta gitu ya. Kalau kita lihat di sini copywritingnya berbicara digital portable dengan 5 GB hard drive gitu ya. Jadi memang waktu itu baru beberapa aja nih yang bisa mengeluarkan eh, kapasitas sebesar itu gitu ya. Dan ini lumayan jadi gebrakan juga sebenarnya. Nah, cuman dengan instead of berbicara tentang fakta yang aku bilang tadi kayak cuman fakta yang di permukaan aja, mungkin kita bisa gali ke insight yang lebih menarik nih. Nextnya mungkin. Nah, ini kita berbicara dengan insight yang lebih bagus. Jadi dengan eh, cuman apa 1.000 lagu gitu ya, kita bisa kita simpan di dalam kantong kita gitu. Jadi instead of kita berbicara tentang fitur saja dengan fakta yang kurang dalam, ini jadi something yang bisa lebih menarik dan konsumen tuh bisa bisa jadi lebih tertarik untuk membeli produk ini kayak gitu. Nextnya mungkin. Oke, setelah kita berbicara tadi tentang start with problem, terus menuju ke insight, ini maju ke step ketiga gitu ya, step big idea gitu. Jadi big idea itu sebenarnya translatean gitu ya dari insight yang ada, terus digodok dan di brainstorm sedemikian rupa sehingga membuat sebuah big idea gitu ya. Jadi big idea ini mungkin kalau teman-teman tadi lihat kalau insight yang Rinso gitu ya kalau orang tua itu takut anaknya orang tua tuh mau anaknya explore uh, dengan bermain kotor-kotoran dan segala macam cuman dia tuh takut kalau bajunya tuh kotor gitu ya. Nah, itu tuh ditranslate menjadi berani kotor itu baik. Jadi, big idea tuh something yang kita translate dari insight menjadi sebuah kata-kata yang lebih pendek dan lebih unik gitu ya. Kayak gitu. Mungkin kita bisa ke next slide-nya. Nah, jadi big idea itu something yang bisa lebih diingat gitu ya dengan oleh konsumen gitu. Jadi kata-kata itu biasanya lebih pendek, lebih unik dan segala macam. Habis ini aku bahas beberapa ciri-ciri dari big idea tersebut gitu ya. Next slide. Oke, jadi ini kriteria-kriteria dari big idea itu sendiri gitu ya. Nah, kriteria itu yang pertama tuh pasti lebih mudah diingat. Terus kita tuh bisa mengekspresikan atau mengucapkan big idea tersebut dalam satu kalimat yang pendek gitu ya. Terus tidak ada eksekusi di dalam kalimat ide tersebut. Jadi kayak contoh orang ngomong gitu ya contoh, iya idenya tuh kita syuting uh, KOL terus dia mempromosikan produk kita. Nah itu tuh nggak bisa disebut dengan big idea karena di situ tuh ada kata eksekusi kayak syuting atau kita foto dan segala macam gitu ya. Jadi big idea tuh lebih berupa kalimat pendek yang merupakan translate dari insight yang kita temukan tadi kayak gitu. Kita akan next slide. Nah, oke, di sini aku mau kasih lihat.
contoh-contoh ya uh, campaign yang pernah aku bikin gitu. Jadi di Ruang Guru, waktu itu aku di Ruang Guru tuh salah satu edutech juga gitu ya, uh, yang ngasih tahu apps-nya tuh berbicara tentang pendidikan gitu ya. Jadi orang-orang di situ bisa belajar materi-materi matematika, biologi dan segala macam gitu. Di sini aku mau bikin campaign yang namanya Ini Baru Juara. Nah, kenapa sih namanya Ini Baru Juara? Mungkin kita bisa ke next slide-nya. Nah, jadi insight-nya itu sebenarnya kan eh, belajar itu kan sebenarnya kadang tuh didominasi sama orang yang pinter aja gitu kan kadang. Jadi orang yang tadinya apa ranking-ranking paling bawah itu tidak punya motivasi untuk belajar karena mereka nggak pernah gitu ya disebut sebagai juara gitu ya. Nggak pernah disebut sebagai juara kelas karena yang juara kelas tuh biasanya ranking 1, 2, 3 sampai 10 gitu. Nah, itu yang pengen kita angkat sebenarnya karena setiap individu itu sebenarnya berhak gitu ya untuk berprogres. Jadi di mana setiap proses itu juga perlu dinilai sebagai ciri-ciri juara gitu. Jadi yang tadinya hampir nggak naik kelas, terus next-nya itu jadi ranking 18, itu tuh something yang perlu dirayakan juga gitu ya. Jadi yang tadinya hampir nggak naik kelas di ranking 18, itu pun sebenarnya juga juara, kayak gitu. Nah, insight yang tadi mau kita angkat menjadi big idea-nya itu ini baru juara, kayak gitu. Kita bisa lihat videonya setelah slide berikutnya. Nah, kita tonton bareng-bareng. Oke, jadi itu eh, campaign yang pernah aku buat gitu ya. Jadi kita tuh mau empower gitu ya anak-anak yang tadinya tuh hampir gak naik kelas, sekarang jadi ranking 19 tuh juga patut jadi bisa kita sebut sebagai juara. Jadi karena pendidikan tuh seharusnya bersifat inklusif gitu ya. Jadi nggak cuman jadi mainan orang-orang pinter aja gitu. Jadi semua orang tuh berhak belajar dan berhak untuk menjadi yang menjadi yang lebih baik dari diri mereka yang sekarang kayak gitu. Nah, terus next slide-nya lagi. Nah, ini ada satu campaign lagi. Waktu itu aku di link aja ya. Jadi eventnya waktu itu tuh kita ngerayain gitu ulang tahun link aja yang kedua gitu. Insight yang kita ambil, jadi waktu itu tuh sekitar 3 tahun lalu masa-masa pandemi gitu ya. Jadi orang tuh
punya banyak keterbatasan gitu ya. Mau naik transport atau mau apa beli makan dan untuk bayar ini itu jadi susah karena kan uang fisik waktu itu juga jadi salah satu yang dihindari karena bisa menjadi part of bagian penyebaran virus gitu kan corona. Nah, di sini kita bisa tap in jadi link aja itu bisa mempermudah semua keterbatasan yang ada di konsumen sekaligus juga merayakan juga nih ulang tahun link aja yang kedua. Jadi apa-apa bisa kita bisa translate di situ kalau dengan apps apa link aja kita benar-benar bisa apapun gitu ya. Jadi mulai dari transport, bayar transport, beli makanan, bayar ini itu bisa pakai link aja. Terus uh, apa dua bisa itu juga diambil dari angka duanya yang link aja emang berulang tahun ke dua waktu itu ya gitu. Habis ini kita lihat contoh videonya di next slide ya. Oke, tadi itu iklannya. Jadi kita rayakan apa kemudahan konsumen gitu ya dengan link aja dan melewati semua keterbatasan kayak gitu. Next slide-nya. Nah, ini kayak yang awal-awal tadi aku bilang eh, di apa prestasi awal ya. Jadi kalau campaign itu merupakan rangkaian dari satu konsep yang diturunin ke berbagai channel gitu. Nah, eh, ini channel lainnya selain video, jadi kita membuat print ad juga. Di sini kita juga tetap empower orang-orang gitu ya. Dengan link aja kita bisa ngerasain lengkapnya gitu ya, mulai dari kebutuhan dapur, belanja, BBM, sampai bayar listrik, bayar online shop dan segala macam kayak gitu. Dari sisi brandnya kita mengempowerment orang-orang gitu. Terus nextnya. Selain yang tadi juga, print ad yang tadi, kita juga biasa membuat iklan taktikal. Nah, jadi bedanya apa sih sama yang tadi? Kalau video dan print ad yang sebelumnya tadi itu lebih ngomongin dari sisi brand gitu ya. Mungkin bisa dibilang lebih soft selling gitu, di mana kita tuh uh, mulai menyebarkan value dari brand tersebut. Nah, cuman kalau yang sekarang ini lebih taktikal di mana kita tuh berbicara tentang diskon, cashback, terus bebas biaya admin dan apa hemat 50% dan segala macam. Jadi ketika mereka lihat apa iklan tematiknya, mereka tertarik, terus di sini mereka bisa lebih action untuk benar-benar memakai jasa atau membeli produk kayak gitu. Nextnya, kan kita udah di eh, penghujung ini nih slide. Jadi mungkin aku mau coba summary gitu ya dari semua yang udah aku kasih lihat dari awal. Jadi ada tiga step ya yang tadi untuk membuat iklan yang atau creative campaign yang efektif gitu ya. Jadi yang pertama itu pasti start with problem di mana kita tuh ngulik gitu ya, ngulik problemnya karena
nggak semua brand, nggak semua stakeholder itu benar-benar ngasih tahu the real problem dari brand tersebut. Jadi kita di sini harus lebih banyak nanya, terus ngegali sampai mereka tuh benar-benar sadar kalau oh ini nih problemnya gitu ya. Nah, setelah itu dari problem kita menuju ke insight nih. Jadi gimana insight ini sebuah kumpulan fakta, cuman faktanya itu bukan fakta yang sifatnya tuh permukaan gitu ya. Jadi fakta yang dalam di mana tuh ketika kita ngeliat apa fakta tersebut tuh baru berasa kayak ah ini dia nih insight yang benar gitu. Jadi di sini memang belajar insight eh, susah banget. Jadi kita benar-benar harus belajar tentang cara berpikir manusia juga banyak banyak kalau di orang dari satu biasanya kan bisa kualitatif atau kuantitatif gitu ya. Kita kita wawancara dan segala macam itu mungkin bisa membantu kita juga untuk menemukan insight gitu. Nah, dari insight kita menuju ke big idea nih, di mana big idea itu merupakan translatean dari insight tersebut yang bisa dijadikan nama untuk campaign gitu ya. Bisa bisa jadi nama campaign, bisa bisa nggak juga sebenarnya. Jadi bisa jadi something yang lebih dipikirkan lagi gitu ya ketika menemukan big idea. Ah, ini bisa jadi nama campaign nggak ya? Kalau bisa bisa langsung diturunin jadi nama campaign. Kalau belum bisa, kita harus perlu brainstorm lagi, perlu kita godok lagi gitu ya. Nah, tadi itu uh, ciri-ciri big idea ada tiga yang aku kasih lihat. Yang pertama itu dia tuh gampang banget diingat. Kedua itu kalimatnya pendek. Yang ketiga itu tidak ada kata action gitu di dalamnya, jadi nggak ada eksekusi gitu, kayak gitu. Mungkin itu slide dari saya gitu ya tentang bagaimana kita membuat kreatif campaign. Setelah ini mungkin kita balik lagi ke host kali ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Danu. So far, materinya sangat insightful. Ini ada pertanyaan Hmm. dari Kak Anissa. Kesalahan-kesalahan seperti apa yang sebaiknya dihindari dalam media kreatif? Kak? Oke, kesalahan-kesalahan apa yang sebaiknya dihindari gitu ya. Jadi kalau mau coba nyambung-nyambungin sama materi aku tadi tuh pastinya ketika kita mendapatkan brief gitu ya, pastikan kita tuh benar-benar tahu objektifnya gitu. Jadi jangan jangan kita nerima brief, jangan langsung oke langsung kita kerjain gitu. Cuman kita perlu nge-challenge diri kita buat benar-benar nemuin the real problemnya gitu. Jadi nggak semua orang itu nggak brief dengan baik dan benar. Di situ kalau misalnya kita memang menemukan sebuah brief yang mungkin bisa dibilang ngaco gitu ya, apa sih nih Eh, nggak ngerti gitu ya, kita harus nanya nanya di situ, terus kita gali-gali masalahnya apa, problemnya apa dan segala macam. Dari situ baru kita bisa lanjut ke insight-nya gitu ya. Jadi terus insight tadi tuh pastinya juga sebuah matriks yang agak susah juga sebenarnya untuk dinilai. Eh, dari insight tersebut, kita juga perlu identify lagi nih ketika kita mencari sebuah insight, apakah insight ini cetek, apa cukup dalam gitu ya. Jadi sehingga ketika kita membuat creative campaign, itu bisa lebih powerful dan lebih lebih nyentil ke para konsumer. Mungkin itu kali ya. Jadi uh, apa rajin bertanya ketika orang ngasih brief, terus coba gali insight yang lebih dalam sih. Jadi jangan cuma gali insight yang sekedar di permukaan kayak gitu. Oke, kesimpulannya berarti cari referensi sama insight gitu ya. Iya, betul. Oke, next ini ada dari Kak Malik. Saya kebetulan membawahi satu tim. Gimana ya caranya agar tim bisa punya inisiatif untuk memunculkan satu ide tanpa harus instruksi dari atasan? Ini agak sulit ya, karena eh, ini kayak brief tadi sih ya. Mungkin Mas Malik ketika kita nggak nge-brief yang benar, mungkin timnya juga jadi eh, nggak punya ide, nggak punya solusi yang tepat gitu. Jadi
kayak yang aku sampaikan di awal, kita harus benar-benar ngebrief yang baik gitu ya. Jadi kita nggak cuma sekedar eh, kalau tadi aku kasih contoh gitu ya, ada satu cowok sama satu cewek, ceweknya cuma ngomong, sayang aku lapar. Nah, itu tuh yang sebenarnya brief yang menurut aku buruk gitu ya. Jadi kita benar-benar harus, kadang tuh kita benar-benar harus tahu apa yang kita mau, apa yang brand perlukan, apa masalah dari brand, sehingga kita tuh baru bisa nih ngeflooring gitu ya, ngebrief tim gitu. Jadi memang kalau kita tidak berbicara, kita maunya apa, masalahnya apa, objektifnya apa, pastinya tim juga bukan bukan cenayang yang bisa membaca pikiran sih gitu. Jadi mungkin memang lebih baik di situ harus kita timbulkan komunikasi ya antar tim. Jadi bisa lebih paham gitu timnya kayak gitu sih. Oke, jadi ininya ini harus di-trigger gitu ya kadang Iya, biar bisa. harus di-trigger, harus dikomunikasikan sih sebenarnya ke tim Oke, kayak ini gitu. ada lagi dari Kak Ida. Hmm. Kalau saya sudut pandangnya one man show jadi semua digarap. Caranya gimana buat manajemen waktu dan kerjaan yang dikerjain sendiri. Sama tips terhindari dari kreatif block karena semuanya jadi dipikir sendiri dan nggak ada tim. Terima kasih. Oke, semuanya digarap ya manajemen waktu ya berarti ya. Eh Manajemen waktu. Aku juga pernah sih ada di sisi itu di mana eh, aku membawahi semua tim, cuman satu tim itu lagi sibuk, terus ada satu, satu dua tiga project yang akhirnya aku kerjain sendiri karena semuanya tuh sedang full gitu ya. Nah, mungkin kalau mungkin yang pertama dulu kali ya, dari sisi manajemen waktunya, kalau aku sih ini cukup praktikal banget sebenarnya. Jadi sebelum hari berakhir gitu ya, jadi setelah hari misalnya hari Senin gitu, untuk hari Selasanya kita tuh di hari Senin malamnya kita ngeblok kalender gitu. Kalendernya kalau aku ya, aku dari jam itu aku biasa nulis sejam-sejam tuh kayak misalnya dari jam 1 sampai jam 3 aku ngapain, dari jam 1 sampai jam 2 ngapain, jam 3 sampai jam 4 ngapain, dan seterusnya gitu. Jadi kita benar-benar tahu apa yang kita kerjain dan nggak kebanyakan mikir kayak aduh mau ngerjain apa ya mau ngerjain apa ya. Kadang kan sebenarnya masalahnya orang kebanyakan kerjaan itu saking banyaknya kerjaan kita jadi bingung mau ngerjain apa gitu kan. Nah, di hari sebelumnya tuh bisa diantisipasi dengan kita tuh ngelis next to do thing kita tuh apa nih buat besok kayak gitu. Terus sama cara menghindari kreatif block ya, karena dipikir sendiri nggak ada tim jadi bingung. Oke. Ah, Cara ngadepin kreatif block. Kalau aku sih cukup simpel ya sebenarnya. Dan ini pasti lumayan banyak juga diterapin sama orang-orang kreatif lainnya. Yang pertama itu ya pasti enjoying yourself. Terus kalau misalnya ada waktu sedikit, coba main-main, coba ngopi gitu ya, main ngobrol sama orang sekitar. Biasanya tuh aku kalau kreatif block eh, ngobrol malah. Jadi kalau misalnya, aduh bingung nih ngapain, coba ngobrol sama orang di situ tuh ngobrol kayak gue lagi punya masalah ini nih menurut lu gimana ya gitu di situ kan kita bisa ngelihat sudut pandang orang lain gitu kan jadi kita bisa saling tukar informasi yang mungkin bisa jadi itu ide yang bagus juga gitu buat kita eksekusi gitu kayak gitu sih sama ya pastinya perbanyak referensi ya kalau referensi udah pasti orang-orang kreatif pasti ngelakuin sih mau itu dari Behance, dari Pinterest dan segala macam eh, dari website luar iklan-iklan segala macam itu pasti udah cukup banyak juga sih kayak gitu. Oke, Kak Danu. Jadi ada beberapa tips ya buat nge-breakdown biar nggak kreatif block. Itu juga, ini sih salah satu keresahan juga kalau burnout biasanya tuh suka ini apa gak bisa mikir kreatif. Pasti. Oke, so far udah ada 3 pertanyaan, udah cukup dari Q&A-nya. Terima kasih Kak Danu sudah menjadi pemateri pada sore hari ini. Kapan-kapan bisa kita kolaps lagi atau mau main GAUTIR juga boleh. Boleh. Oke Kak Danu ada lagi yang bisa disampaikan?
Udah sih kalau dari aku, terima kasih ya teman-teman udah nyepatin waktunya belajar tentang campaign. Nanti di lain waktu mungkin kita bisa ketemu lagi. Makasih, selamat sore. Oke. Thank you Kak Danu. Thank you teman-teman yang udah join pada hari ini. Untuk Kak Ica boleh langsung private chat ya. Terima kasih semuanya. Makasih, makasih, selamat sore. See you di event selanjutnya.